ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Engkau Allah yang kekal, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami agungkan di dalam Kristus Tuhan kami. Biarlah kami boleh menjadi sekumpulan umat yang Kau khususkan Bapa. Kami boleh menjadi umat-umat kesayangan-Mu, umat-umat pilihan-Mu. Kehidupan kami boleh menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami, segala pujian, hormat itulah senantiasa mengalir melalui hati dan mulut bibir kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sebab siapa yang seperti Engkau tidak ada ya Bapa. Dalam kehidupan kami, Engkau oleh berada di tempat pertama di sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan masuk. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi. Hanya kita saja. Siang hari ini kami disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami diperbaharui roh tubuh jiwa kami oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan, biar suara-Mu yang Kau perdengarkan dari tempat ini Bapa, bukan suara kami. Biar tidak ada suara-suara lain yang mengganggu firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus memberi pengertian bagi kami melalui firman-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman dan kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih tim Praise Worship. Salam, selamat siang Bapak Ibu semua. Shalom. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun. Rasanya baru kemarin kita memulai tahun yang baru. Tiba-tiba kita sudah di penghujung tahun 2023. Kenapa kita bisa sampai di penghujung tahun ini Bapak Ibu? Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Apakah saat ini Bapak Ibu ada hidup dalam berkekurangan? Saya tidak berkekurangan. Apakah Bapak Ibu hari ini ada yang dalam sakit penyakit? Kita semua sehat ya, dalam hasil anugerah Tuhan. Kita puji nama Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sampai di penghujung tahun ini Tuhan memelihara kita begitu sempurna. Setuju katakan amin bersama saya. Yes. Tema gereja kita bulan hari ini adalah hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan buah. Dengan kata lain, hidup yang diharapkan Tuhan untuk berdampak di dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, ayat tema kita gereja kita bulan ini. Bersama-sama kita baca Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan jelas katakan, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Yesus berkata, justru akulah yang memilih kamu. Dan dikatakan, dilanjutkan, Tuhan berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan yang diharapkan adalah buahnya itu tetap. Demikian firman Tuhan. Di sini kita bisa mengerti Bapak Ibu, masih ada kaitan dengan profetik kita di bulan yang lalu dalam pemanggilan Tuhan atas kehidupan kita.
tujuan Tuhan memanggil hidup kita adalah yang ada beberapa diantaranya adalah supaya hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Itu tema profetik kita yang lalu, dan juga kita diharapkan bisa mengerti bahwa tidak hanya seperti Kristus, tidak cukup sampai ke sana, tetapi yang dikatakan bahwa dalam ayat ini diharapkan kita bisa bermultiplikasi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita bisa menghasilkan, hidup kita menghasilkan hal-hal yang baik. Justru karena itulah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memanggil kita tidak cukup hanya mengikut Dia, tidak hanya cukup menjadi orang Kristen tetapi tidak melakukan apapun. Justru yang Tuhan harapkan adalah sesuai dengan firman Tuhan, Aku memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan memberi hasil, menghasilkan buah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hal saja mengenai ayat ini, dan kita akan kupas, kita akan eksplorasi ayat ini, satu ayat ini. Ada beberapa hal yang akan saya bagi secara singkat. Kenapa Allah memilih kita, kemudian apa makna dari panggilan itu, dan yang terakhir adalah apa tujuan Allah memanggil kita, apa tujuan panggilannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi Yesus berkata sebaliknya, justru akulah yang memilih kamu. Di sini kita harus memahami bahwa panggilan hidup bersama Tuhan itu sesungguhnya bukan ide kita, Bapak Ibu. Paham ya? Dalam ayat ini kita harus jelas, kita harus memahami bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, itu sesungguhnya diawali, didasari bukan karena ide dari kita, bukan karena inisiatif dari kita, tetapi justru sebaliknya, pemanggilan kita di dalam Tuhan, pilihan Allah di dalam dan melalui kehidupan kita di dalam Tuhan, ini justru adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Jelas ayat ini berkata, bukan kita yang mencari Dia, bukan kita yang memilih Dia, tetapi justru Dialah Allah melalui Kristus Tuhan yang memilih kita. Jadi panggilan pilihan ini dalam struktur bahasanya ini adalah struktur bahasa yang aktif, Bapak Ibu, ya. Allah memilih kita, ini kata kerja aktif, artinya ini disengaja. Karena dikatakan ini merupakan inisiatif Allah. Kalau saya memilih saudara Karel, itu artinya karena memang saya punya inisiatif terhadap saudara Karel. Kenapa saya memilih Karel? Karena saya ada tujuan tertentu terhadap dia. Sama, Allah pun juga seperti itu. Bukan kita yang sesungguhnya memiliki inisiatif sekali lagi, tetapi justru karena Allah lah yang memiliki inisiatif. Inisiatif itu diawali dan muncul dari Allah itu sendiri. Jadi kata pilihan, kata memilih ini pun juga memiliki makna seperti ini, Bapak Ibu. Kata memilih itu artinya adalah memisahkan. Ini ada satu rangkaian beberapa benda, maka saya memilih dari ini mana yang berguna, mana yang akan saya gunakan, mana yang akan saya pakai. Saya memilih air, maka saya pisahkan air. Kenapa? Karena saya memilih air ini karena saya anggap air ini adalah terbaik untuk tubuh saya, walaupun yang lain pun juga berguna. Jadi kata memilih ini sama dengan halnya dikuduskan, mengkuduskan, dikuduskan, dipilih. Sama, dikuduskan itu adalah kita memilih, memisahkan mana yang terbaik dari yang kurang baik. Seperti itu. Nah, jadi kata memilih ini adalah kata aktif, disengaja untuk tujuan tertentu. Ini yang Allah lakukan atas kehidupan kita. Dengan kata lain juga, ketika pemilihan dilakukan Allah, maka ini tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Ketika saya memilih Karel juga tidak ada unsur paksaan dari orang, udah pilih Karel aja, tidak. Tetapi karena memang ini inisiatif saya, maka saya memilih Karel, saya memilih Yosafat. Kenapa? Karena saya punya tujuan terhadap dua orang ini. Jadi ketika Allah memilih kita, itu tidak ada campur tangan dari pihak lain atau paksaan. Namun ini merupakan hak prerogatif dari hak si pemilih, yaitu Allah itu sendiri, Bapak Ibu, atas kehidupan kita. Ketika saya memilih Karel dan Yosafat, itu adalah hak prerogatif saya, pilihan saya, tanpa ada campur tangan orang lain, tidak ada paksaan. Memang satu ketika kita memilih memang ada paksaannya. Ayo kamu pilih saya atau dia, sedap, kayak gitu kan. Kalau ada kita ditodong kan kita juga dikasih pilihan, harta atau nyawa, kayak gitu kan. Kalau saya dikit harta atau nyawa, saya bilang atau. Jadi kan gak ada pilih salah satu. Saya pilih atau.
Atau nyawa, atau rumah sakit, atau restoran. Restoran, nggak kata atau. Ya, jadi ini kita harus pahami Bapak Ibu, semua saudara, kenapa Allah memilih kita? Karena ini adalah inisiatif kita, inisiatif Allah yang bertujuan agar dari dasar pemilihan tersebut kita menjadi bagian apa yang menjadi rencana Allah melalui kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi Allah memilih kita karena memang Allah punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Tanpa paksaan dari pihak manapun, karena Allah tidak bisa dipaksa dan Allah juga tidak memaksa. Allah tidak memberi cobaan dan Allah juga tidak bisa dicobai oleh siapapun juga. Nah, inilah sifat keagungan dan keesaan Allah kita Bapak Ibu. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 Bapak Ibu Saudara semua. Sudah ketemu ya, saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44, demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu ada hak istimewa yang diberikan Allah kepada satu bangsa. Bangsa apa itu? Bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kenapa sangat istimewa? Karena dari seluruh dunia ini, dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini, hanya satu bangsa yang menjadi pilihan Allah. Tadi kembali ya, pilihan hak prerogatif Allah. Allah mau memilih bangsa ini, itu urusan Allah. Tapi satu ini adalah anugerah bagi bangsa Yahudi karena bangsa ini dipisahkan, dikuduskan dan dikhususkan untuk tujuan Allah. Di sini dikatakan suatu ketika di dalam sejarah para rasul, ketika Petrus sedang berkata, ketika Petrus sedang diutus Tuhan untuk bertemu Kornelius beserta keluarga besarnya, pada saat itu turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang ada di situ, yang notabene bukan orang-orang pilihan Tuhan, dengan kata lain bangsa lain. Sehingga di dalam ayat 45 semua golongan yang bersunat, rombongannya Petrus itu tercengang-cengang ketika melihat bahwa Allah pun mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Nah, di sini dikatakan mulai ayat ini, sekalipun bangsa Yahudi memiliki privilege dan juga status istimewa sebagai umat yang dipilih, namun dalam hal ini kita bisa belajar bahwa Petrus juga tidak bisa protes apa yang dilakukan oleh Allah. Bangsa Yahudi sangat bangga dengan pemilihannya, dengan pilihannya dari Allah, sehingga mereka sungguh ketika mereka nggak boleh bersatu dengan bangsa lain. Jangankan menikah dengan bangsa lain, berdekat-dekatan pun juga tidak boleh, dilarang pada saat itu, karena itu merupakan aturan Tuhan. Tetapi tetap ada pelanggaran di bangsa Samaria, mereka dikatakan mengotori keturunan dari pilihan Allah itu. Tapi di sini dikatakan dalam kejadian ini, dalam kasus ini, Petrus tidak bisa mengotak-atik apa yang sudah menjadi privilege atau pilihan Allah untuk memberikan kasih karunia-Nya juga kepada bangsa lain, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah satu bangsa saja, tetapi Allah juga bagi bangsa-bangsa. Dalam hal ini kita harus bersyukur Bapak Ibu, kita dipilih oleh Tuhan. Amen. Kita dipilih. Kalau kita tidak dipilih ya, kembalilah ini adalah anugerah dari Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan lakukan ini, karena kepada bangsa yang dipilihnya ternyata Tuhan pun juga tidak bisa mengharapkan kembali kepada bangsa itu. Artinya seperti ini, Tuhan tadinya berharap kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi untuk bisa meneruskan apa yang menjadi agendanya. Tetapi ternyata bangsa ini tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain juga bangsa ini tegar tengkuk Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu juga pun Paulus pun juga akhirnya mengebaskan debunya dari bajunya. Dan juga Yesus pun juga berkata, satu saat kelak bangsa yang dipilih ini akan tercengang-cengang, akan menjadi iri hati. Karena dari semua seluruh penjuru bumi ini, mereka akan datang berkumpul, makan satu meja dengan Abraham. Tetapi bangsa yang dipilih ini justru tercampakkan keluar.
Bukannya artinya pilihan Bapa, pilihan Allah atas bangsa ini digagalkan, tidak. Ketika Allah berjanji sudah tersegel, tetap status bangsa ini adalah bangsa pilihan. Tetapi bersyukurlah, kita pun juga masuk menjadi orang-orang pilihan Allah, Bapak Ibu. Kita dipilih, Bapak Ibu. Kita dicangkokkan kepada batang yang utama, yang sesungguhnya bukan batang kita. Paham yang sampai sini ya? Kita dicangkokkan, Bapak Ibu. Kita bisa menikmati berkat yang sesungguhnya dikhususkan untuk bangsa ini. Tetapi kita bisa menikmati kasih karunia Allah melewati bangsa yang sudah dipilih oleh Allah ini. Sesungguhnya bangsa ini sudah tidak lagi, dengan kata lain, Tuhan sudah tidak ada lagi urusan sama bangsa ini. Tetapi Tuhan sudah berurusan saat ini dengan kita yang adalah gerejanya, Bapak Ibu. Paham sampai sini, Bapak Ibu? Tuhan sudah tidak lagi berurusan dengan bangsa Israel, sekalipun memang sampai hari ini dan sampai akhir dunia status mereka tetap umat pilihan Tuhan. Tetapi bersyukurlah kita bisa menikmati berkat dari mereka. Diawali dari Abraham, melalui engkau seluruh bangsa akan menikmati berkat. Kita yang bukan pilihan menjadi pilihan dan menikmati berkat kasih karunia kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Setuju? Katakan amin. Amin. Amin ya. Bersyukurlah. Hal ini perlu Bapak Ibu sekali-kali kita renungkan. Karena tidak semua orang dipilih. Kita dipilih, Bapak Ibu. Kita dipilih. Dipilih. Kalau orang Padang jualan seperti itu. Dipilih. Tangan panjang, tangan pendek seperti itu. Tangan panjang maliang, tangan pendek apalagi seperti itu. Ya. Inilah yang menjadi pilihan Allah. Dan di sini Petrus tidak bisa membantah apa yang sudah Allah lakukan. Ternyata Allah pun juga pada akhirnya, karena bangsa pilihannya tidak bisa diandalkan, tidak bisa diajak kerjasama lagi, dan tidak melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka Tuhan pun mengambil bangsa-bangsa lain dan memilihnya untuk menjadi alatnya, Bapak Ibu. Jadi inilah kita harus pahami bahwa inilah tujuan Allah memilih kita agar hidup kita menjadi alatnya, menyatakan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, makna dari panggilan Allah itu sendiri adalah karena kasih karunia-Nya kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, aku tidak mengasihi pada siapa orang itu aku kasihi. Jadi sekali lagi bersyukurlah kalau kita memang dipilih, Bapak Ibu. Tidak semua orang dipilih. Dan ini adalah anugerah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, yuk kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan juga kita harus memahami, Bapak Ibu Saudara semua harus memahami bahwa cara Allah memanggil itu berbeda-beda. Ada cara Allah yang dilakukan itu berbeda-beda dalam memanggil orang-orang yang ingin Dia panggil. Cara pemanggilan Allah itu berbeda-beda. Ada yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, ada yang dipilih oleh Allah sejak dalam kekekalan. Saya bacakan di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum Yeremia ada di dalam kandungan ibunya, sebelum Tuhan, bukan sebelum Tuhan, dikatakan firman Tuhan, sebelum Tuhan membentuk dia dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal Yeremia dan Tuhan sudah